Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan alat microcontroller, yaitu dengan alat bantu untuk tunanetra. Di kami dari kelompok 6 yaitu ada beranggotakan saya Farina Ardegasta dengan NIM 15075210045. Dan saya Yuda Bagus Pratama dengan NIM 15075210043. Nah, satu, pendahuluan. Latar belakang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah menyentuh di segala kehidupan masyarakat. Orang akan selalu berusaha mendapatkan hal-hal yang bersifat lebih praktis, hemat, efisien, dan berdaya guna tinggi. Segala macam permasalahan pada masa lalu yang rasanya tidak mungkin terjadi untuk saat sekarang mungkin saja terjadi. Nah, tujuan dari kegiatan pembuatan alat satu, meningkatkan semangat mahasiswa dalam mengembangkan teknologi di bidang elektronika. Dua, mengaplikasikan ilmu microcontroller ke dalam dunia nyata. Tiga, meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam pengembangan ilmu microcontroller guna memberi manfaat pada masyarakat. Empat, memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Lima, mengetahui seberapa efektif alat bantu tunanetra berbasis microcontroller sebagai alat bantu. Enam, mengetahui prinsip kerja dari teknologi microcontroller untuk tunanetra. Manfaat Manfaat dari kegiatan pembuatan alat. Yang pertama, meningkatkan skill mahasiswa dalam mengembangkan teknologi di bidang elektronika. Dua, membantu atau mempermudah tunanetra dengan alat microcontroller. Tiga, meningkatkan minat masyarakat untuk mengetahui teknologi terutama yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas melalui bidang elektronika. Yang kedua, ini tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu bahan-bahan alat, yaitu bahan-bahan alatnya ada satu, Arduino. Arduino adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 datasheet, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 MHz isolator, install koneksi USB, jack power, ICSP, header, dan tombol reset. Dua, ada buzzer. Buzzer adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir dengan sama loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat dalam kurung alarm. Yang ketiga ada sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ultrasonik tipe HCSR04 merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur jarak dari suatu objek. Misalnya jarak yang dapat diukur 2 sampai 450 cm. Perangkat ini menggunakan dua pin digital untuk mengkomunikasikan jarak yang terbaca. Yang ketiga ini metode. Satu, cara rakit alat. Nah, cara pembuatan alat yaitu satu, siapkan bahan-bahan alat untuk bahan-bahan alat. Dua, bukan Arduino dengan laptop. Tiga, konfigurasi atau coding Arduino. Untuk hasil codingan akan dilakukan di slide berikutnya. Empat, setelah Arduino decoding atau dikonfigurasi, maka dihubungkan dengan sensor ultrasonik dan buzzer. Untuk lebih rinci akan dilakukan skematik di slide berikutnya. 5. Setelah buzzer dan ultrasonik terkonek atau terhubung dengan Arduino, maka alat siap digunakan. Hasil codingan dan skematik. Skematik alat. Pin echo pada sensor ultrasonik dihubungkan ke pin nomor 2 pada Arduino. Pin trigger pada sensor ultrasonik dihubungkan ke pin nomor 3 pada Arduino. Pin VCC sensor dihubungkan ke sumber 5 volt Arduino. Pin GND pada sensor dihubungkan ke pin GND pada Arduino. Pin positif pada buzzer dihubungkan ke pin nomor 11 Arduino. Pin negatif pada buzzer dihubungkan ke pin GND pada Arduino. Hasil hasil codingan ini merupakan codingan untuk sensor Arduino dan buzzer.
Saat jarak kurang dari 50, maka buzzer akan berbunyi. Ketika jarak lebih dari 50, maka buzzer tidak akan berbunyi. Cara kerja dan hasil. Cara kerja alat. Sensor ultrasonik akan menjadi input. Bila di depan sensor ada barang atau halangan, maka buzzer sebagai output akan berbunyi. C. Hasil. Ini adalah contoh kurang lebih hasil dari alat kami. Untuk hasil penggunaan alat, kita nanti akan melampirkan video. 4. Penutup. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan alat. 1. Komponen alat mudah untuk dicari. 2. Menjadi alat bantu tunanetra lebih modern. 3. Lebih mudah digunakan oleh tunanetra. Kekurangan alat, biaya yang mahal untuk pembuatan, dan membutuhkan baterai atau energi untuk menyalakan alat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu apabila mikrokontroler yang kami buat dapat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan membantu mempermudah kehidupan tunanetra, mengurangi mengurangi resiko kecelakaan saat beraktivitas. Saran yang dapat kami berikan yaitu apabila menyelesaikan suatu proyek, alangkah baiknya kami dapat mengajukan proposal guna mendapatkan pendanaan, sehingga memperlancar dalam pembuatan alat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, hasil alat dari mikrocontroller dari kelompok kami yaitu alat tunarungu. Nah, bila ultrasonik berjarak 50 cm maka buzzer akan berbunyi. Bila lebih dari 50 cm maka buzzer tidak akan berbunyi.